Adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan berenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh? Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Sekarang, ayo kita berlatih untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Seperti dalam pemilihan ketua kelas, ini mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan termasuk kepada sila ketiga persatuan Indonesia, dan juga termasuk ke sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan pemilihan ketua kelas juga termasuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila ke-1, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, guna menjamin hak seluruh warga negara dalam melaksanakan bebas beragama. Perayaan Hari Besar juga termasuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, guna menciptakan kemanusiaan yang bermoral dan beretika dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi semangat persaudaraan keagamaan. Perayaan Hari Besar Keagamaan juga termasuk ke dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, guna menjaga kerukunan dan persatuan antar umat beragama. Dan yang terakhir termasuk ke dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, guna menciptakan keadilan dalam kehidupan antar umat beragama. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong mencerminkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tanpa adanya persatuan, mustahil akan terlaksana gotong royong juga kerja bakti. Gotong royong juga mencerminkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 butir yang terkandung dalam sila kelima, yaitu mengembangkan perilaku atau perbuatan yang sifatnya luhur, di mana perbuatan tersebut adalah cerminan sikap juga suasana kekeluargaan serta gotong royong. Musyawarah mufakat mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena dengan diadakannya musyawarahlah sesuatu masalah dapat kita selesaikan dengan baik untuk mencapai kata mufakat.
Musyawarah mufakat juga mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tanpa rasa kemanusiaan, sesuatu masalah itu tidak akan dapat kita selesaikan dengan baik. Dan musyawarah mufakat juga mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai kata mufakat. Dan yang terakhir, menjenguk orang sakit mencerminkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena menjenguk orang sakit termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Menjenguk orang sakit juga mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mencerminkan sikap sosial sesama manusia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh, proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada.